وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan menuju kesesatan yang dilakukan oleh setan dan jin terhadap manusia dibuat oleh mereka dengan berbagai cara. Tujuannya tak lain agar manusia terlepas dari garis ketauhidan kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Seperti yang terjadi dengan Agus Setiawan. Anak pertama dari 4 bersaudara ini menyampaikan bahwa ia selalu didatangi oleh makhluk-makhluk gaib yang kerap meniru penampilan ulama. Berpakaian serba putih hingga mengenakan sorban. Semua itu terjadi setelah Agus mempelajari ilmu aji kesaktian dan kekebalan. Karena saudaraku Agus telah melepaskan kalian. Di usia saya 16 tahun, saya mulai belajar ilmu-ilmu bela diri, Pancasila, segala macam ilmu-ilmu ritual yang segala macam ada di kehidupan. Nah, sebagian saya mencari-cari ilmu yang jimat-jimat segala macam, datang ke setiap keramat, setiap penjara semuanya saya datengin untuk mencari jimat masalah macam itu. Dia mempelajari ilmu-ilmu kewalian. Ilmu-ilmu yang dipelajari para wali yaitu ilmu-ilmu karamah. Padahal jelas yang dipelajari ini bukan ilmu karamah, tapi ilmu yang menggunakan bantuan jin. Ini banyak masyarakat kita menganggap bantuan-bantuan jin ini sebagai karamah. Karamah adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan tauhidnya, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, kemudian Allah berikan pertolongan-pertolongan yang kemudian disebut karamah. Akan tetapi seiringnya waktu, Agus pun sadar. Ia pun bergegas melepaskan diri dari pengaruh setan dengan terapi Qur'ani. Ustadz Muhammad Zunaidi langsung bertindak. Tingkahnya berubah drastis. Sekarang dia bak harimau yang siap memangsa lawannya. Merasa terancam, jin tersebut tidak mau kalah dan terus berusaha menyerang. Setelah jin selesai melampiaskan kekesalannya, dia pun meninggalkan raga Agus. Berbarengan dengan itu, Agus pun sadar. Setelah Agus merasa tenang, Ustadz kembali mengobatinya. Agus diminta untuk mengucap ikrar pemutus jin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya masyarul jin, kalian yang mengaku-ngaku sebagai jin ular, yang mengaku-ngaku bernama Sri Kemuning, keluarlah engkau, karena saudaraku Agus ini telah berlepas diri dari kalian. Ya, dia nggak mau lagi, bahkan dia mengharamkan tubuhnya dari kalian. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lagi-lagi Agus reaktif. Sekarang raga Agus bergerak menyerupai ular. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Walaupun selalu menjadi sasaran jin, Ustadz tetap santai dan mencoba terus mencari celah untuk dapat mengembalikan ingatan Agus. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Ruqyah, Ustadz Zunaidi berusaha menyelipkan nasihat untuk Agus agar tetap kembali ke jalan yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dengar oleh kamu ya, Allah itu memuliakan kalian bangsa jin untuk beribadah, bukan untuk perbuatan kayak gini. Dengan perbuatan kamu ini, yang kamu dapatkan bukan kemuliaan tapi kehinaan. Mungkin di dunia kamu merasa mulia karena banyak yang datang kepada kamu, banyak yang meminta kepada kamu, tetapi sesungguhnya di akhirat nanti kamu dapat kehinaan. Ya, maka saya sarankan kamu taubat kepada Allah. Kamu sudah dengar nasihat saya? Menurut pengakuannya, Agus ini sering bertemu dengan arwahnya para wali, berguru langsung kepada para wali, mendapatkan ilmu langsung dari para wali. Nah, jelas ini bukan waliullah tapi waliu syaiton. Dan ternyata benar, begitu kita bacakan ayat-ayat ruqyah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak sanggup bersembunyi di dalam tubuhnya Agus, ya, kemudian dia reaktif berusaha untuk menyerang, beberapa kali untuk menyerang. Ada jin yang mengaku dirinya sebagai ular, mengaku sebagai naga, mengaku sebagai harimau, berusaha untuk menyerang saya. Inilah khodam-khodamnya Agus yang selama ini datang membisikkan kepadanya, mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah wali, mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah arwahnya orang-orang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak sama dengan reaksi sebelumnya, kini Agus seperti merasakan kesedihan berujung tangisan yang berlebihan. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ini bisa dibedain nggak sih Pak Ustadz, ini sebetulnya tangisan Mas Agus yang menyesali akan kesalahan-kesalahan dia yang dahulu, atau memang jinnya sudah menyadari nih, mendengar seluruh nasihat-nasihat dari Ustadz, akhirnya dia meresapi itu dan menyadari bahwa ini semua juga kesalahan dia. Jadi kalau saya lihat ini tangisannya Agus. Jadi Agus ini sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa ya, yang dia nggak inginkan, marah sama ibunya. Padahal dia nggak inginkan, dan setelah dia melakukan itu, saya yakin dia menyesal. Nah, tapi hal-hal seperti itu nggak bisa dia tahan gitu ya, karena ada driver lain, ada supir lain dalam tubuhnya. Maka ketika syaitan-syaitan itu pergi, penyesalan itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Allah berikan tambahan iman dalam kalbunya, karena orang-orang beriman itu iza tuliyat alaihim ayatihi jadatsum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Mudah-mudahan isyarat Allah berikan tambahan iman kepada saudara kita. Lelaki yang menetap di Pondok Aren, Tangerang Selatan ini masih dirundung penyesalan. Coba sekarang saya disaksikan teman-teman yang lain. Ustadz lalu meminta Umiati, perempuan yang telah melahirkan Agus dengan penuh perjuangan ini, untuk lebih mendekat kepada anaknya. Setelah ibu dan anak ini berdekatan, Ustadz meminta Agus untuk memohon maaf kepada sang bunda. Kamu nganut ilmu ibu yang kagak bener. Dan selama ini, jin-jin yang merasuk dalam tubuhnya Agus ini mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Salah satunya Agus ini bahkan menurut ibunya pernah membentak-bentak ibunya. Nauzubillah. Ya, tapi kita lihat, ketika gangguan-gangguan jin ini keluar dari tubuhnya, fitrahnya kembali, kesucian jiwanya kembali, ada rasa satu penyesalan yang begitu hebat mengisi hatinya, dan itu mendorong Agus untuk mendatangi ibunya, meminta maaf kepada ibunya dengan tangisan yang saya lihat begitu tulus dia minta maaf.
Alhamdulillah, ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi proses ruqyah syariah yang kita lakukan kepada saudara Agus, dan mudah-mudahan ini merupakan satu isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni Agus. Karena ibunya Agus kemudian mengatakan, "Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho, aku maafkan ya Allah." Dan jadikanlah ini sebagai sebab keridhoanmu, jadikan ini sebab ampunanmu untuk anakku Agus. Alhamdulillah, ini satu karunia yang Allah berikan kepada Agus di saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat yang bersamaan dia mendapatkan doa yang luar biasa dari ibunya. Ya, semoga ini jadi keberkahan bagi Agus dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita datang ke rumahnya Mas Agus untuk mengambil beberapa benda-benda yang pernah dipakai oleh Mas Agus untuk mengundang atau menempatkan khodam-khodam yang dimilikinya. Ya, kita akan musnahkan. Beliau juga setuju dengan pemusnahan tersebut dengan sukarela. Ya, kita akan coba dan kita lihat reaksinya nanti ketika benda-benda tersebut dimusnahkan seperti apa. Karena tadi di ruqyah di masjid beliau sudah merasakan ringan, begitu pulang sampai di sini perutnya mulas lagi. Ditemani Agus, Ustadz mulai menyisir ruangan demi ruangan. Langkah Agus terhenti di depan sebuah lemari plastik. Ini punya Agus sendiri ya. Seperti yang terlihat, Agus memang mempunyai kebiasaan yang aneh, yakni menyukai hal berbau mistis. Ia kerap membeli barang-barang yang berhubungan dengan dunia supranatural sampai rela merogoh kocek lebih dalam. Berikutnya, kami menuju kamar Agus. Ternyata sebuah lukisan harimau menempel di salah satu sisi dinding kamarnya. Ketika Ustadz sedang menghilangkan energi-energi buruk dari lukisan itu, Agus mendadak mual. Tiba-tiba, ibu rumah tangga ini ikut dipengaruhi jin. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yurshalu 'alaykuma syuhadun min narin wa nuhasun fala tantashiran. Pemirsa Ruqyah, semua benda-benda yang dikeramatkan Agus dikumpulkan menjadi satu. Lalu Ustadz memutuskan untuk memusnahkan benda-benda tersebut. Ya, pemirsa Ruqyah, ternyata tidak hanya Mas Agus saja ya yang tersetrum oleh aura gaib yang selama ini bermukim di dalam benda-benda pusaka tersebut. Tetapi sang bunda pun juga ikut mengalami reaksi. Umiati terus bercucuran air mata. Tidak ada satu kata pun terucap dari bibirnya, pandangannya sayu dan menatap penuh sendu. Istighfar. Walaupun dalam hati nggak apa-apa, istighfar. Astagfirullahaladzim. Beda lagi dengan jin yang ada pada jiwa Agus. Walau tidak bisa berbuat banyak, tapi tatapannya terus mengarah ke pembakaran tersebut. Setelah semua benda-benda itu hangus terbakar, ikatan jin yang menjerat Agus dan Umiati lepas. Mereka pun telah pulih ingatannya. Bukan nasab ya, tetapi karena memang ritual itu dilakukan di rumah, maka bisa jadi mudorotnya bukan hanya mengenai Agus, tapi juga bisa mengenai adiknya, bisa mengenai orang-orang yang ada di rumah tersebut. Ketika setan sudah menguasai diri seseorang, maka setan akan merusak segala-galanya. Jadi insya Allah dengan proses ruqyah yang kita lakukan, dengan taubat sungguh-sungguh yang dilakukan Agus, ya gangguan jin ini akan hilang. Tetapi sangat tidak mustahil bahwa gangguan jin ini masuk kembali jika Agus tidak sungguh-sungguh meninggalkan semua itu. Maka gangguan tersebut supaya tidak datang lagi, gambar harimau itu dihapus, dibersihkan. Karena juga tidak boleh kita menyimpan lukisan-lukisan makhluk bernyawa di dalam rumah kita. Pemirsa Ruqyah, kisah gangguan gaib yang akan kami sajikan berikutnya ialah kejadian nyata yang dialami Suhandoko. Pria kelahiran tahun 1982 ini telah yakin dan mantap untuk
berhijrah, melepaskan semua kemampuannya di bidang supranatural. Waktu itu sangat menyesalkan karena saya telah belajar berbagai macam ilmu kanuragan, termasuk ilmu pelet, gendam, dan segala macam lainnya. Sehingga saya boleh dibilang sempat menjadi paranormal. Pasien kita kali ini adalah Mas Handoko, seorang pemuda yang menghabiskan waktunya untuk mendalami ilmu-ilmu kebatinan. Dia memiliki 7 orang guru, yang ketujuh-tujuhnya dia ambil ilmunya. Semangatnya untuk mempelajari ilmu-ilmu metafisika ini sangat tinggi, sehingga benar-benar hodam-hodam jin itu mapan di dalam tubuhnya. Ia pun mendatangi Ustadz Muhammad Zunaidi meminta untuk diterapi Qur'ani. Ya, aminkan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sebelum terapi ruqyah dimulai, Ustadz Zunaidi lebih dulu mendiagnosanya. Alhasil, efek sampingnya ke keluarga. Anak saya jadi indigo. Yang tadinya saya sayang ke keluarga, emosi sangat meluap-luap, mudah sangat amarah. Tidak hanya kepada istri, tidak hanya kepada anak, kepada orang tua juga. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja Ustadz mengumandangkan ayat-ayat ruqyah, ayah 2 anak ini sudah dalam pengaruh jin. Nah, ternyata selain dari unsur-unsur gangguan jin yang sengaja dipelajarinya dari 7 guru yang dimilikinya, dia juga ada unsur nasab karena kakeknya Mas Handoko ini juga ada seorang dukun. Dan wallahu alam benar atau tidaknya ada jin-jin yang mengaku saya ini kakeknya. Jelas itu bukan kakeknya, tapi jin yang pernah dipakai oleh kakeknya itu sangat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuhadun min narin wa nuhasun fala tantashiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah ada yang keluar? Ya Ustadz Junaidi, tadi kan Mas Handoko itu begitu aktif ya, tapi kok tiba-tiba ada kalanya dia bisa kembali kesadarannya dengan mudah sekali. Cepat ya? Ya, jadi kita perlu tahu bahwa Mas Handoko ini memang hampir setengah tahun ini beliau sudah menyatakan hijrah, dan beliau sebenarnya sebelumnya memang mempelajari ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu kejawen, bahkan Sunda Wiwitan. Ya, tetapi kemudian setelah beliau mengetahui bahwa itu adalah batil, beliau bersungguh-sungguh meninggalkan itu, dan sampai hari ini beliau rajin ikut kajian yang kita adakan di sini. Maka itu memudahkan proses keluarnya jin-jin tersebut. Lalu fungsinya tadi Ustadz mengusap ini itu untuk apa Ustadz? Ya, karena kita lihat cengkramannya itu menunjukkan bahwa kekuatannya ngumpul di situ ya. Jadi kita tahu, dan Rasulullah menyampaikan inna syaiton yajri min ibnu adam majrodam. Setan itu berjalan dalam tubuh manusia lewat peredaran darah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Lagi-lagi, jin itu tidak tahan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas dengan jin Allah. Melihat kesadaran Suhandoko ditawan dengan mudah oleh jin, Ustadz memutuskan untuk membuat air ruqyah. Setelah kalam ilahi dilantunkan, air itu lalu diminum Suhandoko. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya mangsarul jin, keluarlah kalian. Meski jin itu mencoba terus mengambil alih kebebasan Suhandoko, Ustadz Zunaidi tetap mendakwahinya. Ngapain kamu tinggal di tubuh ini, anak ini? Bentengi awak. Oh, bentengi badannya. Aku harap ngabdi. Oh, kamu ngabdi di masjid sini juga boleh kok. Ya, ini kan Mas Handoko kan ngajar ngaji juga di masjid sini.
tapi kamu nggak boleh di dalam tubuhnya. Kamu tinggal di masjid ini juga banyak saudara-saudara kamu dari bangsa jin. Ya, bikin dakwah di sini, dakwah kepada bangsa jin. Jin dakwahnya kepada jin, manusia dakwahnya kepada manusia. Kalau Handoko ini hijrah di jalan Allah, pengen memilih menempuh jalan Allah, kamu juga keluar tempuh jalan Allah. Jalan yang hak, jalan yang benar. Oke? Sebenarnya Mas Handoko ini sudah cukup bagus. Selain dia bertobat kepada Allah, selain dia meninggalkan semua ilmu-ilmu perdukunan yang pernah dipelajarinya, meninggalkan praktek-praktek perdukunannya, dia juga kemudian memutuskan untuk aktif kegiatan-kegiatan keagamaan. Dia ngajar ngaji di Taman Quran Terpadu Al-Abadiyah yang ada di wilayah Tegal Alur. Hal itu karena besar harapan dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, besar harapan dia untuk bisa menggantikan keburukan-keburukan masa lalunya itu dengan kebaikan. Tetapi ternyata itu tidak cukup untuk membuat jin-jin di dalam tubuhnya itu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina. Tetapi kini perangainya berubah. Berbagai jurus pamungkasnya ditampilkan. Ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kenapa gangguan-gangguan jin ini begitu sulit untuk diusir dari tubuhnya? Karena ada satu kekuatan gaib yang terpola di dalam tubuhnya, sehingga membuat jin-jin ini sulit untuk dikeluarkan dari tubuhnya. Terpola lewat sebuah ritual yang dilakukannya, atau lewat ritual pengundang jin yang dilakukan dengan sadar. Bisa juga terpola melalui benda-benda pusaka yang sengaja diritualkan agar powernya lebih kuat, atau juga bisa terpola lewat pewarisan yang dilakukan oleh leluhurnya kepada anak cucunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Pemirsa Ruqyah, akhirnya dengan ayat-ayat Ruqyah, kondisi Suhandoko sekarang mulai membaik dan raganya telah terkendali lagi. Alhamdulillah. Ada satu jenis jin yang mengaku terwariskan dari leluhur. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita bimbing dia untuk melakukan satu perusak pola, yaitu membaca ikrar pemutus dari jin-jin nasab yang berasal dari leluhur. Dan alhamdulillah ternyata ikrar pemutus itu juga menjadi salah satu sebab mudahnya proses pengusiran jin dari tubuhnya Mas Handoko. Alhamdulillah semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala.